Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiani Ayu Agustin dengan NIM 211G10062, Prodi Pendidikan Matematika kelas B, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan membahas tentang dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Sebelum kita fokus ke pembahasan dampak masif korupsi terhadap ekonomi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, politisi, pegawai negeri, atau pihak manapun serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi adalah tindak pidana yang masih sering ditemui di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Laporan Indonesian Corruption Watch menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai 26,83 triliun pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 47,63% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 18,17 triliun. Sementara itu, jumlah korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum atau APH pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Di Indonesia sering terjadi kasus korupsi. Penyebab terjadinya korupsi dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, tidak puasnya nafsu seseorang dalam bentuk materi, sedikitnya gaji pegawai, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Dari beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hidup manusia selalu merasa kurang dan selalu tidak puas dengan semua harta atau materi yang mereka punya. Oleh karena itu, seseorang melakukan berbagai cara agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, seperti halnya korupsi. Dan ketika seseorang sudah melakukan korupsi, berbagai dampak akan terjadi, seperti yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Lalu, apa sebenarnya kerugian negara akibat perbuatan korupsi? Dikutip dari laman KPK, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Setelah mengetahui pengertian dari korupsi serta dampak masif yang ditimbulkan, selanjutnya saya akan memfokus membahas tentang dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, bagaimana bisa makmur masyarakatnya jikalau semua proses ekonomi yang dijalankan oleh oknum yang korup? Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi yang pertama yaitu penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, sehingga akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Dampak yang kedua yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Maraknya tindak pidana korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Dalam sektor privat ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman serta bebas korupsi. Dampak yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Seperti contohnya, beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak digunakan dan berpotensi meledak, serta merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat. Korupsi juga akan menurunkan kualitas fondasi dari proyek pembangunan karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Dampak masif korupsi yang keempat yaitu menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. Dampak yang terakhir yaitu meningkatnya hutang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.